Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera buat kita semua. Jumpa lagi dengan saya Muhammad Siddiq. Pada video kesempatan kali ini, tak lupa saya doakan bagi yang sedang menonton video ini, semoga diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, serta dipanjangkan umurnya. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah saudara-saudaraku sekalian, seperti biasa pada video kesempatan kali ini saya akan berbagi sedikit sebuah keilmuan yang saya ketahui tentunya, dan juga sedikit berbagi wawasan tentang apa yang saya ketahui tentunya. Keilmuan kali ini adalah tentang sebuah keilmuan, yaitu yang berguna untuk menarik benda pusaka dan juga mewujudkan benda pusaka seperti itu. Karena banyak sekali yang berkomentar di video-video saya yang lalu bahwa banyak sekali yang berkomentar katanya bendanya tidak mewujud, dan juga banyak yang mengalami kegagalan seperti itu. Jadi pada video kesempatan kali ini akan saya perjelas lagi, atau akan saya berikan sebuah mantra mungkin yang berguna untuk mewujudkan, khusus untuk mendohirkan atau mewujudkan benda pusaka tersebut. Sebelum kita memulai pembahasan, alangkah lebih baiknya bagi yang belum subscribe silahkan di subscribe terlebih dahulu, karena dengan Anda subscribe maka nantinya Anda tidak akan ketinggalan notifikasi dari video yang saya upload. Baik saudara-saudaraku sekalian, kita lanjutkan lagi pembahasannya. Di dalam kita menarik sebuah benda pusaka, hal-hal yang perlu diperhatikan yang pertama adalah kita tahu letak dan posisi benda pusaka tersebut. Jadi apabila Anda tidak mengetahui posisi atau letak benda pusaka tersebut, maka penarikan benda pusaka akan sangat mustahil untuk mengalami keberhasilan seperti itu. Karena bagaimana kita bisa menarik benda pusaka sedangkan di wilayah tersebut itu tidak ada benda pusakanya. Nah, jadi banyak sekali yang berkomentar bahwa mereka rata-rata mengalami kegagalan ataupun dan juga kesulitan seperti itu. Yang perlu diperhatikan adalah di tempat tersebut apakah benar-benar ada benda pusakanya seperti itu. Itu hal-hal yang perlu diperhatikan. Bagaimana cara mendeteksi benda pusaka, atau cara agar kita mengetahui letak posisi benda pusaka? Maka kita harus mempunyai indera keenam. Artinya kita dapat melihat hal-hal yang gaib seperti itu. Dan juga apabila kita tidak mempunyai indera keenam, maka kita juga bisa menggunakan meradar ya. Jadi kita dapat meradar atau merasakan benda-benda pusaka seperti itu. Jadi apabila kita tidak bisa meradar, tidak mempunyai indera keenam, bagaimana kita bisa mengetahui letak atau posisi benda pusaka tersebut? Jadi penarikan benda pusaka tanpa dua hal tersebut itu akan sangat sulit dan juga akan mustahil mengalami keberhasilan seperti itu. Jadi langsung saja kita lanjutkan. Cara kali ini adalah bila kita memulai prosesi penarikan benda pusaka seperti yang sudah saya upload di video-video yang lalu. Kunci dari penarikan benda pusaka kali ini adalah sanggup membaca surat Al-Fatihah sebanyak 7 kali dengan tahan nafas ya. Jadi apabila kita sudah di lokasi, misalnya berada di sebuah pohon misalnya, kita sudah dapat merasakan di pohon tersebut ada benda pusakanya seperti itu. Tangan kita mengalami panas ataupun terasa yang lain seperti itu, maka kita tempelkan telapak tangan kita di pohon tersebut, kemudian kita baca surat Al-Fatihah 7 kali dalam satu nafas. Apabila belum terasa, maka kita ulangi lagi 7 kali tahan nafas. Apabila belum terasa juga, maka silakan diulangi lagi, baca sebanyak 7 kali tahan nafas. Apabila setelah 3 kali ulangan tersebut Anda belum merasakan tanda-tanda benda pusaka di situ, maka sudah dapat dipastikan di pohon tersebut tidak ada benda pusakanya. Namun apabila kita sudah merasakan sebanyak 3 kali ulangan ada tanda-tanda benda pusaka di pohon tersebut, maka boleh kita lanjutkan prosesi penarikan seperti itu. Jadi setelah kita sudah dapat merasakan ada benda pusaka di pohon tersebut, maka silahkan Anda konsentrasi, kemudian Anda berdoa.
berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dapat mewujudkan benda pusaka yang ada di pohon tersebut. Apabila di sini sudah terasa seperti ada yang mengganjal atau ada yang menarik-narik, maka silakan tarik nafas yang sangat panjang. Kemudian Anda genggam yang terasa tersebut, Anda genggam dengan sekuat tenaga. Kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian membaca surat An-Nas sebanyak 3 kali. Setelah itu Anda membaca sebuah doa. Doanya adalah sebagai berikut: Ya Nuru, Ya Basitu, Ya Dohiru. Silakan diulang-ulangi sampai benda tersebut yang kita genggam tersebut wujud ya. Maka apabila Anda sudah terasa bahwa benda tersebut wujud, maka silakan Anda letakkan di tanah seperti itu. Setelah itu Anda siram dengan menggunakan sebuah air putih ya, agar tujuannya benda tersebut lebih bersih, dan juga apabila ada sesuatu yang negatif, maka insya Allah dengan guyuran air putih tersebut akan netral seperti itu. Namun apabila kita sudah merasa di pohon tersebut ada benda pusakanya, namun kita genggam berkali-kali tersebut tidak wujud juga, maka Anda silahkan lakukan sebuah wirid, tetap memakai doa yang tadi, namun tata caranya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah Anda baca surat Al-Fatihah 7 kali dalam satu nafas. Setelah itu Anda bertawasul kepada Nabi Muhammad SAW, kepada Syekh Abdul Qadir Jalani, kepada Malaikat Jibril, kemudian kepada kedua orang tua kita, kepada diri kita sendiri. Kemudian baca surat Al-Ikhlas sebanyak 3 kali, dan juga baca surat An-Nas sebanyak 3 kali. Kemudian zikirkanlah doa yang tadi, yaitu doanya adalah sebagai berikut: Ya Nuru, Ya Basitu, Ya Dohiru. Itu sampai benda pusaka tersebut benar-benar wujud dan jatuh di depan Anda. Biasanya dalam 1 atau sampai 2 jam, maka benda tersebut akan wujud dan juga muncul ya. Kemunculan dari benda pusaka tersebut bisa tiba-tiba muncul di sekitaran pohon tersebut, dan juga kadang-kadang bisa muncul atau bisa jatuh tepat di depan kita seperti itu. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk saudara-saudaraku sekalian. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.